You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saja kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak buat kesempatan kami bersekutu kembali. Tuhan, terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman semua. Bersyukur buat kesempatan sore hari ini kita boleh sama-sama belajar dari tema yang untuk yang sudah punya pacar mungkin merasanya penting ya. Yang belum punya ya lebih penting lagi begitu ya. Gimana begitu ya. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama memikirkan. Jadi ini jadi kesempatan untuk kita juga bisa merefleksikan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang percaya yang mengerti Injil boleh mengalami relasi yang baik. Bulan Februari biasa dibilang bulan kasih sayang. Jadi kayaknya bulan ini semua temanya jadinya kasih sayang. Coklat bertaburan di mana-mana. Tetapi juga pas deket sama Cynthia ya. Jadi akhirnya juga kita banyak hal yang akan terjadi 14 Februari. Apa itu? Pemilu. Malamnya Rabu-Abu begitu ya. Jadi kayaknya itu saya diundang satu gereja gitu ya. Pak, bisa nggak ibadah tanggal 14 Februari? Saya aja hamba Tuhan sampai lupa gitu ya. Saya bilang ada apa? Ibadah syukur kemenangan pemilu. Baru paginya gitu ya, quick count ya. Pak, malamnya Rabu-Abu. Maaf saya lupa gitu ya. Jadi memang kita sekarang ini masuk dalam masa-masa kayaknya Paskahnya lebih cepat gitu ya. Karena memang tanggalnya kalau Paskah sedikit berubah-ubah mengikuti kalender yang lain gitu ya. Jadi kalau bicara bulan kasih sayang, sebenarnya banyak hal yang kita bicarakan tidak terkait hanya relasi pria dan wanita. Kasih sayang itu luas. Kata love you, I love you, ini bisa jadi kata yang sudah begitu umum, tapi kehilangan makna kalau kita tidak maknai dengan tepat ya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hampir semua bahasa, atau mungkin bukan hampir, semua bahasa manusia punya konsep tentang cinta. Silakan tambahkan bahasa apa yang belum ada di atas gitu ya. Saudara tahu ini apa? Enggak. Ini juga bukan metal ya. Ini sebenarnya bahasanya orang tunarungu. Orang tunarungu itu kalau dia bilang begini itu berarti I love you. Jadi kalau dia begini tuh ya, coba lihat. Nah, ini bukan satsut ya. Jadi ini American Sign Language. I love you. Digabung jadi begini. Ya, hati-hati di luar sana ya, kita begini. Jadi kalau kalian ngomong sama sebelahnya, gitu ya, itu I love you. Jadi yang namanya kasih itu bahasa yang universal. Kasih itu bahasa yang dipakai di banyak tempat. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya menghayati kasih itu?
Kenapa saya ingin bahas kasihnya dulu? Karena saya pikir ini dasarnya. Nanti kalau bicara relasi pacaran banyak tips praktis, banyak pengalaman, tetapi sebenarnya dasarnya ada di sini. Dan kalau kita bicara Injil, sebagai orang percaya, orang yang mengalami kuasa Injil, itu berarti fokusnya Injil itu adalah pada Yesus. Makanya kalau kita bicara kekristenan, saya senang dengan definisi ini. Christianity mungkin lebih tepat, isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, ada unsur agamanya. Kita punya ritual, kita punya sacrifice yang kita bawa. Tetapi kekristenan lebih daripada sekadar agama. Ini adalah relasi dengan Tuhan. Di mana relasi dengan Tuhan itu yang seharusnya saya matiin ya, atau mati sendiri? Kayak baterainya habis. Kayaknya nggak apa-apa ya, masih waktu lahir ada satu speaker di dalam. Oke, kenceng banget. Nah, jadi teman-teman, kekristenan adalah relasi dengan Kristus. Jadi kalau kita mau bicara relasi-relasi yang lain, ini harus menjadi standarnya. Bahwa semua relasi yang ada dengan Kristus menjadi satu relasi-relasi yang lain itu harus diukur dari relasi dengan Kristus. Nah, makanya hari ini saya ingin mengajak kita mengerti tentang kasih. Karena ini bulan kasih sayang, semua ngomongin kasih, tetapi jangan lupa Alkitab juga bicara kasih. Saya nggak ambil 1 Korintus 13, sudah kita hafal, kita udah tahu ya. Tapi coba kita lihat sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya tuliskan ayatnya di atas, jadi teman-teman bisa lihat sama-sama ya. Yuk kita baca 2 ayat ini sama-sama. 1, 2, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman ingat baik-baik, waktu bicara tentang kasih, biarlah kita tidak belajarnya dari drama Korea, gitu ya, dari buku-buku novel, tetapi Allah adalah kasih. God is love. Dan dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, kasih itu dimulai dari Allah. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan nanti kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 16 juga ya, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. God is love. Nah, menarik sekali waktu bicara Allah adalah kasih. Perhatikan kalimat saya. Hampir setiap kali Injil Yohanes ataupun surat Yohanes bicara tentang kasih, maka itu tidak berbicara definisi. Ya. Jadi Rasul Yohanes tidak berusaha mendefinisikan kasih itu adalah seperti apa. Tetapi setiap kali atau hampir setiap kali istilah kasih dalam Injil Yohanes maupun surat Yohanes, dalam tulisan Rasul Yohanes, hampir setiap kali kasih ini muncul, itu menunjuk kepada sebuah peristiwa. Teman-teman bisa lihat ya, yaitu Allah memberikan anaknya. Jadi peristiwa yang ditunjuk oleh Yohanes waktu bicara kasih adalah Allah memberikan anaknya. Perhatikan ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Dia tidak berusaha mendefinisikan kasih adalah sebuah perasaan yang mendalam, no. Tapi dia menunjuk kepada sebuah peristiwa. Ayat 2 juga begitu ya, ayat yang kedua 10. Inilah kasih itu, Allah yang telah mengutus anaknya. Menarik sekali ketika bicara tentang kasih, kita diminta untuk melihat peristiwa Allah mengutus anaknya. Dan saya sepakat dengan pendeta Bill Graham yang berkata kalimat ini.
Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Kalau saudara mau belajar tentang kasih, belajarlah dari Allah. Apa yang dipelajari? Pelajari bagaimana Allah memberikan anaknya. Makanya kalimat berikut jadi menarik ya. Ini susah diterjemahkan, kalimat dari pendeta John Stott, karena dalam bahasa Inggris ada permainan kata. Dia bilang begini, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. You want to know about love? Lihat yang terjadi di Calvary. Apa yang terjadi di kayu salib? That is love. Teman-teman, kalau Korea sekarang gitu ya, semua kalau foto gitu, love langsung tangannya begini ya. Sarang. Is this love? No. In the Bible, this is love. Ini jadi jelek ya fotonya. Tapi ini menunjukkan sebuah hal yang menarik, bahwa kasih itu dinyatakan dengan Allah memberikan anaknya. Dan ini bukan sekadar anaknya, perhatikan dikatakan anaknya yang tunggal. Dan kenapa ini menarik? Demi siapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Demi Dia yang mengasihi, atau demi kita yang Dia kasihi? Demi kita kan? Jadi sebenarnya kalau bicara kasih, itu dasarnya kasih itu memberi. Makanya perhatikan ya, Allah mengutus anak yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anak yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. That is love. True love is not about the one who love, tetapi tentang siapa yang dikasihi. Makanya teman-teman yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini ya, supaya kita hidup olehnya, semuanya tentang apa yang Allah berikan kepada kita. That is love. Dengan pengorbanannya di kayu salib, Yesus cuma mau mengatakan I love you. Dan itu beda banget dengan kasihnya dunia. Waktu dunia mengasihi, ini kasih yang terbatas, kasih yang egois. I love you for my sake. Saya mengasihimu supaya saya dapat sesuatu, saya bisa ambil sesuatu. That is not true love. Teman-teman, ada yang bilang gini ya, bahasa Indonesia dari semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Kenapa? Arti kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoki. You know? Dan dunia bicara kasih yang seperti itu. I love you so I can get something. Seorang remaja datang sama saya, iya pak, pacar saya bilang kalau kamu mengasihiku, ayolah tidur sama aku, ayolah cium aku, itu baru namanya sayang. Saya bilang, that is not love, that is lust. Kenapa? Lust is about taking something, love is about giving something. If you love your spouse, if you love your girlfriend, your boyfriend, maka saya memberi, saya jaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is love. Makanya, kenapa kita disuruh lihat kasih Allah? Kita kalau bicara sesi-sesi seperti ini kan suka dibilang LSD ya, love, sex, dating. Kalau saya lebih pas, jangan love, habis love langsung sex. Jelek banget gitu ya. Love, dating, marriage, and then sex, gitu ya. Ini love jadi dasarnya. Kenapa? Kalau kita membangun relasi pacaran tidak di dalam Injil, tidak di dalam pemahaman yang benar tentang what is the true love, jangan heran pacaran-pacaran yang kita lakukan pun akan merampok untuk mendapatkan yang saya mau. That is not love. Kalau sungguh-sungguh love, maka sebenarnya dia akan memberi. Makanya yang paling mirip sama kasihnya Tuhan itu kasihnya siapa? Katanya orang tua ya, khususnya ibu. Makanya ada lagu tuh dia bernama ya, kasih ibu
kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi, tak harap kwitansi. Itu banyak juga sekarang mama-mama kwitansi kan. Mama udah gedein kamu, cepat besar. Nah, kamu kerja baik-baik, nanti ajak mama jalan-jalan luar negeri. Nah, mama kwitansi. Sebenarnya mau diajak atau tidak diajak di luar negeri, ya that is love. Hanya, makanya sebenarnya itu bukan kasih mama tepatnya, itu kasih Allah ya. Kasih Allah kepada saya tak terhingga sepanjang masa. What is love? Hanya memberi, tak harap kembali. Karena ini lagu anak-anak. Penciptanya harus cari ilustrasi yang paling jelas menggambarkan apa itu kasih yang selalu memberi. Diambil ilustrasi. Bagai sang surya menyinari dunia. Matahari itu gak bilang gini, besok kamu gak mandi, aku gak terbit ya. Mau kamu besok mandi, gak mandi, terus dia terbit. Ini gambaran kasih. Makanya kalau orang Kristen mau berpacaran, mau berelasi, kiranya engkau dan saya membangun relasi bukan dalam kasih dunia, no, tapi dalam kasih yang Allah ajarkan bagi kita, yaitu kasih Kalvari. Mungkin kamu pikir, kok repot amat sih? Ini kan bicara pacaran, hal duniawi. Tapi kenapa harus Injil jadi patokannya? Karena Injil yang memberikan dasar, what is the true love. Dan itu terlihat dari kasih yang Yesus berikan. Dari kayu salib dia tidak rampok satupun dari kita. Dia kasih supaya kita selamat, supaya kita didamaikan. That is the true love. Makanya kita harus memiliki relasi dulu sama Kristus ya, sebelum kemudian kita membangun relasi-relasi yang lain. Beberapa adik yang saya pernah layani datang, Kak saya mau pacaran. Saya bilang, iya siap dulu relasimu dengan Tuhan seperti apa. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kamu merampok anak orang tuh. Saya pernah pimpin retret SMP. SMP itu lucu ya, cowoknya kecil-kecil, ceweknya udah mulai ABG ya. Maaf ya, ceweknya udah pakai kutang gitu ya, udah jalannya diatur, cowoknya bisa lari-lari, nabrak-nabrak gitu ya. Saya ingat banget itu, pimpin retret SMP di Bandung. Itu satu SMP, lari-lari anaknya gitu ya. Dan cowok-cowok. Nah saya ingat banget waktu siang mereka bilang gini, Kak Alex, kamarnya di mana? Oh saya kamar pembicara yang di pojokan. Wih, kamarnya gede ya Kak? Iya dong. Gitu ya. Kak boleh nggak kita nanti habis makan siang main-main ke kamar kakak? Hah? Laki-laki berempat, berlima gitu ya. Boleh aja. Mau ngapain? Mau smackdown? Ya udah, bener ya. Habis makan siang jam 2 datang mereka. Yang datang cuma 3 orang ya. 3 orang masuk ke kamar saya ngobrol-ngobrol, terus yang 2 lagi smackdown. Ada tempat tidur kosong yang smackdown di sini. Terus ada satu anak saya nanya sama saya, Kak Alex, boleh nggak kita pacaran? Ini cowok kecil tengil gitu. Boleh nggak kita pacaran? Saya pelototin tiara dari atas sampai bawah. Dalam hati saya, lu masih SMP, celana aja belum sampai bawah. Nah sebagai pembimbing remaja yang baik nggak boleh langsung dijawab ya, karena anak remaja suka gitu. Kata Kak Alex boleh. Nanti dia nggak ngerti, dia nggak pernah mikir boleh apa enggak itu. Menurut mana ya? Saya tanya. Menurut kamu apa tujuannya pacaran? Anak SMP kelas 1. Kalau kita pacaran kan Kak, itu kan menambah semangat belajar. Gitulah ya. Saya bilang itu nambah semangat belajar. Numpang tanya. Kalau kamu jadi orang tua, saya datang, Om Tante pinjem anaknya dong supaya semangat belajar saya nambah. Mau begitu? Ya nggak gitu juga sih Kak. Saya udah jelasin gitu. Saya bilang begini deh. Kalau sekadar menambah semangat belajar, bukan pacaran jawabannya. Minum Cerebrofit. Karena masa ya itulah kasihnya remaja ya. Belum bertumbuh dalam kasih yang makin dewasa. Jadi waktu saya ngomong begitu, yang smackdown berhenti. Saya ingat banget, yang smackdown berhenti lalu ikut nimbrung. Lalu dia tunjuk saya, dasar kakak nggak ngerti anak muda. Saya bilang oke deh, kalau kamu gimana? Terus dia jawab,
Gini loh Kak, kalau kita pacaran itu kan Kak, kita kan ada teman, kalau kita mau jalan kemana, ke mall atau apa, kita telepon pacar kita nggak kesepian. Oh gitu. Kamu mau jadi orang tua, om tante pinjem dong anaknya buat saya nggak kesepian. Nanti kalau saya udah nggak kesepian, saya putusin, gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Kalau sekadar untuk menemani kamu, jawabannya bukan pacaran, pelihara anjing. Ya, banyak orang yang pacaran model anjing gitu ya. Kenapa? Karena orang kesepian. Orang kesepian pacaran sama orang kesepian hanya menciptakan dua kesepian yang lebih besar. Kenapa? Karena nggak penuh hatinya dengan kasih Tuhan. Jadi memang relasi dengan Tuhan itu, makanya di dalam gereja pun kita kan nggak ada pernikahan dini yang terlalu cepat, masih muda gitu ya. Ya udah 10 tahun married gitu. Kan kita harus menolong dia bertumbuh di dalam kasih. Nanti janjinya di depan altar pernikahan itu kan dalam suka dan nanti kalau dia janji dalam suka dan senang gitu. Karena nggak siap begitu ya. Teman-teman saya itu baru nyadar bahwa kasih itu memberi. Kasih itu bukan fokusnya ke saya, tapi yang saya kasihi waktu saya mau menikah. Jadi pembicaraan pastoral dengan pendeta saya sampai bilang begini. Dia tahu saya hamba Tuhan juga ya, saya sudah sekolah teologi. Dia bilang, ya sudah kita nggak lama-lama lah. Tapi saya mau tanya, Alex, kau mengasihi calonmu? Di situ ada mamanya, ada ibunya, calon mertua saya waktu itu ada bapak mama saya. Alex, kau mengasihi calon istrimu? Iya Pak Pendeta. Serius? Serius lah, undangan udah nyebar. Tinggal berapa minggu lagi. Bilang sekarang kalau kau mengasihi, coba baca 1 Korintus 13. Saya baca tuh. Hadap calonmu, baca 1 Korintus 13. Baru saya baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih menutupi segala kesalahan. Kasih saya baca sampai selesai. Setelah selesai baca, pendeta saya nanya lagi, serius kamu mengasihi? Ya Pak, udah serius. Sekarang ganti apa? Ganti kata kasih dengan namamu. Baca lagi. Kalau saya baca, Alex itu sabar, Alex itu murah hati, Alex itu tidak cemburu. Saya ingat banget itu. Pendeta saya nggak banyak kasih ayat, dia cuma suruh saya baca ayat. Di situ saya jadi sadar, love is not about me yang mengasihi, tetapi tentang yang dikasihi. Kalau kamu tidak bertumbuh di dalam kasih, jangan pernah berani mulai pacaran. Atau begini, saya mau mulai pacaran, tapi saya juga mau bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Ini dasarnya. Kalau ini tidak jelas, makanya jangan heran pacaran, nonton, grepe-grepe. Kenapa? Karena merampok. Polanya merampok. Ajak anak orang pacaran supaya apa? Gue bisa pegang-pegang dia, nyelip-nyelip dikit di bawah baju dia. Kenapa? Karena saya demi kepuasan saya, demi saya bukan tentang dia, tapi tentang saya. Saya nonton sama istri saya waktu itu. Samping kami itu anak SMP itu kayaknya. Oh lagi film nggak? Pas itu filmnya apa ya? Filmnya banyak gelapnya gitu ya. Di sebelah diri kalian sendiri, persis di sebelah saya. Jadi punya istri saya bilang, ada apa sih? Saya bilang, sebenarnya. Saya kasih sanksi sosial, saya bilang. Biasanya nggak nonton, saya ganti begini. Saya lihatin namanya SMP tambah begini tuh ceweknya udah separuh badannya di kursi cowok. Saya lihat lagi. Saya udah mulai berdua. Tetap aja berdua. Saya bilang gila ya anak sekarang ini kalau nggak pajak gua di gereja gua gampang nih dulu. Tapi itulah realitanya ya. Yang diperkenalkan adalah karena kita semua punya nafsu ya. Jangan takut sama nafsu. Kita butuh nafsu ya. Tapi nafsu yang benar dipakai dalam konteks yang tepat. Jadi jangan juga, saya nggak butuh nafsu kan loh. Kamu manusia apa bukan? Ada orang yang pernah tulis email sama saya pulang Red Kak Alex, terima kasih di Red cuma dapat banyak. Tapi boleh nggak saya tanya Kak? Saya bilang, jadi dia tulis itu. Kenapa ya dia laki-laki? Kenapa ya Kak? Kalau saya lihat perempuan bajunya seksi-seksi, kok saya terangsang? Saya balas emailnya. Puji Tuhan kamu normal. Kalau kau tidak terangsang, ayo ikut saya ajak ke dokter. Tapi poinnya adalah waktu kamu terangsang, apa yang kamu
lakukan. Itu yang bikin kamu jatuh dalam dosa. Kalau kamu sudah terangsang, lihat, kamu pelototin, kamu renungkan, kamu saat teduhin, ya jatuh kamu dalam dosa. Ya wajar. Tapi nafsu itu kita butuhkan. Jangan lupa loh, jangan pikir nafsu nggak butuh. Ya, coba bayangkan kalau kamu nggak punya nafsu, kamu lihat makanan lihat kamu, terus kalian lihat. Kita butuh nafsu makan. Makanya di Alkitab itu kata nafsu sebenarnya ada, kalau nafsu, hawa nafsu itu terjemahannya lust. Tapi kalau nafsu sendiri itu bisa dipakai kata desire, itu lebih positif. Suami sama istri menikah butuh nafsu kan? Ya begitu dong. Makanya heran ya, sekarang banyak obat penambah nafsu, karena ternyata suami lihat istri udah gak nafsu. Kita butuh nafsu. Tapi nafsu yang dipakai pada tempatnya dalam relasi pernikahan. Mbak habis married, suami telanjang, istri telanjang, terus nggak ada nafsu. Itu apa? Oh, daging lewat gitu. Nggak gitu dong ya. Sorry ya, saya ngomongnya belak-belakan aja, karena saya takutnya kita tuh kayak anak Tuhan kayak, oh, saya nggak punya nafsu. Saya bilang sama istri saya waktu pacarannya, gua ini biar kata hamba Tuhan punya nafsu. Biasalah cewek yang gelendotan, jatuh pegang-pegang, apa saya dirangkul gitu ya. Waktu itu kan belum married ya. Waktu dia rangkul gitu, saya udah horslet kan, lepasin. Apa sih abang? Lepasin. Ya nggak bisa, lepasin. Lu mau selamat nggak? Karena saya bilang saya ini butuh nafsu. Makanya waktu saya sama istri pacaran ya, mungkin kami agak old ya, agak kolot, tapi ya itulah kami. Saya harus tahu batasan saya. Kami selama pacaran nggak pernah nonton. Kami nonton kira-kira 2 bulan sebelum menikah. Karena saya takut tempat gelap. Entar anak orang gua apa-apa di situ ya. Jadi kalau orang nanya dulu bapak pernah cium istri waktu pacaran. Saya pernah cium dia 3 kali. Kami pacaran 3 tahun. Saya cium dia waktu dia ulang tahun di depan mamanya dan kakak-kakaknya. Itulah 3 kali saya cium pipi dia di depan. Kenapa? Karena saya tahu saya ini juga ada nafsunya. Dan seperti kata kitab Kidung Agung, jangan membangkitkan nafsu sebelum waktunya. Kenapa? Kita lemah gitu ya. Nah, jadi kalau ini sudah jelas, maka selebihnya sebenarnya tinggal praktikanya. Bagaimana pacaran? Nah, sederhananya ginilah teman-teman ya. Definisikan istilah berikut. Kita harus bisa mendefinisikan. Ini generasi yang butuh definisi juga menurut saya ya. Kenapa? Karena generasi teman-teman banyak yang senang HTS-an, hubungan tanpa status, udah panggil papi mami, tapi siapa dia nggak tahu, gitu ya. Kenapa saya ngalami sama temen yang saya konflik, dia cerita, kami deket kak, iya, terus pacaran, enggak sih, open relationship. Jadi kalau dia mau deket sama orang lain silakan, saya mau deket sama orang lain silakan, tapi sebelum ada orang lain itu kami deket. Terus ya itu tiap hari WA-WA-an. Saya bilang gini, hubungan lawan jenis pria wanita dalam kedekatan yang rutin tanpa kejelasan status itu cenderung menyakitkan. Saya ulangi ya, kedekatan relasi pria wanita tanpa status itu cenderung menyakitkan. Coba 2 bulan kemudian yang cowoknya punya cewek ini yang kenapa dia sama itu lah? Dia pacar lu? Bukan. Kan kamu yang bilang waktu itu ke saya, kalau nanti dia dekat sama orang lain ya silakan, tapi sebelum dekat sama saya dulu. Dan akhirnya itu yang terjadi. Makanya saya bilang jelas nih, hubungannya apa? Apa bedanya teman sama sahabat? Yang mana yang lebih dekat? Sahabat ya. Saya punya ponakan waktu dia masih TK, dia anak TK gitu. Siapa aja temenmu di kelas? Si ini. Terus kan kita biasa omongnya bandel juga ya. Siapa pacarmu? Ini ponakannya cewek. Kevin, si Niko, banyak banget pacarnya. Namanya anak TK kan. Semua cowok yang dia pernah ngobrol dia bilang pacarnya. Nah, tapi kadang-kadang juga saya bilang anak TK bisa nggak jelas begitu, tapi juga mahasiswa bisa nggak jelas juga. Yang mana pacar?
Nggak apa-apa kak, saya di semua kampus ada cabang. Seganteng apa kamu? Jadi ini mesti jelas juga ya. Sahabat sama teman boleh lawan jenis nggak teman? Boleh. Boleh sejenis? Boleh. Sahabat boleh sejenis? Nggak boleh. Sahabat boleh sejenis? Boleh. Boleh lawan jenis? Boleh. Pacar? Nggak boleh apa? Nggak boleh sejenis ya. Lawan jenis boleh. Nah, jadi kan berarti ada bedanya dong, ya. Lalu pacaran sama tunangan bedanya apa? Tunangan pakai cincin. Pacaran pakai cincin. Terus saya ngomong tunangan lebih mahal. Ayo, pacaran sama tunangan bedanya apa? Persiapan buat nikah, tunangannya. Pacarannya? Persiapan buat tunangan. Lalu bedanya sahabat sama pacar apa? Bedanya sahabat sama pacar? Sahabat jelas sih. Pacar bisa kenapa itu? Kalau saya punya sahabat deket banget, itu pacar. Kayak pacaran kita sama-sama senang, tapi yang sahabat itu ya cuma teman. Terus yang membedakan? Bedanya pacaran ada saling senangnya, dan sahabat kan ya sampai ada ke tipe aku sama teman dia ada sampai. Terus kalau cuma senang, aku senang sama kamu, udah pacar ya? Status itu berarti apa? Hati-hati loh kita lupain. Jadi bukan cuma sekedar punya teman, senang sama teman. Kalau pacaran sudah ada komitmen. Kamu pacar saya pacar kamu. Jangan buka cabang. Saya juga nggak buka cabang. Oh, tapi saya masih senang sama. Ya kalau masih senang sama yang lainnya, sahabatan. Kalau kan ada bedanya kan sama pacaran. Terus kalau tunangan, biasanya sudah melibatkan keluarga besar. Tapi memang nggak banyak. Ada juga yang langsung dari pacaran ke nikah ya. Dalam tunangan mahal. Pacaran, tunangan sama pernikahan bedanya? Pernikahan lebih mahal lagi. Mesti prewed lah, apalah ya. Saya ingat prewed saya di samping tong sampah itu. Maksudnya dia bilang ini bagus pak, ada suasana alam gitu. Saya duduk di situ sama istri saya begitu. Ini tong sampah deh kalau mau suasana alam ya. Padahal kami gatel-gatel habis prewed. Pernikahan itu sama tunangan bedanya selain mahalnya. Hubungan Tuhan berarti tidak boleh tidak boleh cerai. Tunangan masih bisa putus? Oh bisa. Jadi nggak pacaran bisa putus nggak? Bisa. Ya. Jadi ada juga sebenarnya orang Kristen aneh-aneh ya. Kenapa? Jadi dia udah ditendang pacarnya. Ini cewek ini datang sama saya, ditendang pacarnya sekali dari motor, dikata-katain monyet, dikatain kebun binatang. Tapi kemudian saya bilang ya udah maaf ya, kalau saya jadi kamu tidak ada saran lain, putus. Ini ya jalan Kristen bodoh ya. Tapi kan dulu saya doakan dia kak. Terus kalau kamu doain dia berarti tidak boleh putus. Kamu yang bodoh. Tuhan kasih otak buat dipakai. Jadi ini hati-hati juga ya atas dasar. Saya bukan berkata ya, saya ingin bilang sama dia, ajaklah pacarmu konseling segala macam, sudah kak. Dan belum berubah, belum. Tahun depan rencana mau menikah. Saya bilang pikir 1000 kali deh. Karena tanda-tanda kekerasan verbal, kekerasan fisik, ditendang jangan dari motor loh. Tapi kenapa ya aku cinta banget sama dia kak? Siapa lagi? Ya ampun, buta loh. Tapi itulah ya, nggak tahu. Kalau dia pakai bumbu Kristennya kan saya doain dari awal. Jadi konsepnya dia kalau sudah didoakan dari awal nggak boleh putus. Jadi mana ajaran itu? Kalau sampai ya kalau pernikahan, nah udah maaf tutup mata buang begini, nggak bisa. Kalaupun terjadi itu pasti bukan sesuatu yang di apa ya secara institusi gereja tidak pernah mengeluarkan surat cerai.
Maka ini yang mesti kita jelas ya. Jadi kalau piramida ini terbalik ya. Jangan kebalik. Teman satu, pacar banyak, pernikahan sama satu RT. Makanya dulu suka ada bercandaan, boleh nggak sih nikah sama gadis RT? Nggak boleh, satu RT kebanyakan ceweknya ya. Jadi ini ya. Nah, karena itu, buat teman-teman yang lagi nyari ya, dari mana cari pacar? Logikanya dari mana? List aja sahabatnya yang cowok, yang cewek ya list yang cowok, yang cowok list yang cewek kan logikanya begitu ya, logikanya. Cuman kadang-kadang orang gitu ya, malah cari di gereja udah tahu busuk-busuknya, kamu lebih busuk lagi padahal gitu ya. Apalagi kalau di gereja sudah friendzone, udah kayak koko cici, koko dede gitu ya. Terus kenapa? Itu yang kadang-kadang membuat kita jangan tertutup, karena tempat nyarinya menurut saya lebih aman di sini kan. Mana lebih aman? Dari sini pergi diskotik. Tapi kita diskotik lebih menantang kok. Ya, kadang-kadang memang begitu jadinya. Jadi ya hati-hati. Nah, sehingga kalau kita lihat juga secara sederhana, pacaran tujuannya nikah. Itu yang paling logis dalam kekristenan ya. Jadi start from the end of mind, mulai dari akhir. Nah, mungkin ini tips-tips saja ya. Pacaran Kristen seharusnya memiliki tujuan pernikahan. Karena pernikahannya kudus, pacarannya pun kudus. Kalau kamu tidak punya tujuan pacaran cuma masa supaya saya bisa kenal dia lebih dekat. Kalau cuma sekedar kenal, jadiin sahabat. Kenapa mesti pacaran? Karena dia pergi kok. Jadi saya harus ikat dulu dia. Emang sapi pacarku diikat gitu ya. Itu kadang-kadang saya jujur aja ya, suka aneh melihatnya ya. Nah, yang bukan tujuan pacaran, bukan sarana pemuasan hawa nafsu, bukan sekadar memberi motivasi belajar, bukan sekadar mengisi kesepian, apalagi hanya untuk free love, free sex. No ya. Nah, lalu apa yang jadi tujuan pacaran ya? Sorry kalau itu malah tujuannya. Ini masa untuk saling mengenal, menyesuaikan diri. Kecuali fisiknya jangan disesuaikan ya. Penyesuaian rohani, karakter. Nah, tetapkan batas-batas keintiman. Saya sama istri waktu itu ya begitu ya. Itu aja udah tetapkan batas keintiman, dia kadang megang-megang gitu ya. Karena saya juga sih gitu ya. Tapi kita mesti tetapin, kenapa? Kita lemah. Kita bisa sadari ya. Saya sih harus katakan kalau pegangan tangan aja udah bikin kamu koslet, jangan maju nih. Pelukan, ciuman. Lihat, dalam banyak konseling kejatuhan biasanya mulai dari sentuhan fisik. Karena apalagi kalau ada ketertarikan, sentuhan fisik itu menimbulkan nafsu ya, itu pasti begitu. Lalu sekarang pertanyaannya, pasangan seperti apa yang kita butuhkan? Yang romantis seperti ini. Gitu ya, ini yang nonton drakor yang ngerti ya. Atau mungkin yang begini ya, cantik dan ganteng. Ini bukan penggemar drakor ya. Salah saya aja pakai film apa kali ya. Atau nah ada nih ya, ini juga yang lama. Oke. Nah, poinnya adalah ini. Tentu tidak salah punya kriteria, punya keinginan, mau yang punya kelebihan seperti itu ya. Tetapi apakah yang penting menurut Tuhan? Maka ini yang teman-teman mesti ingat. Kemolekan, bohong, dan kecantikan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi bukan berarti kemolekan dan jadi jangan juga gitu, cantik banget cewek, bohong. Enggak, jangan gitu ya. Enggak. Bukan begitu aplikasi ayatnya. Tapi jangan cuma lihat cantiknya, jangan cuma lihat gantengnya. Tanya lagi apakah dia kenal Tuhan dengan baik ya. Ketenaran, kegagahan, jika tidak takut Tuhan apa gunanya? Cari dan pilihlah pasangan yang kenal Tuhan yang sama, cinta Tuhan yang sama, bukan sekadar cinta kamu. Teman-teman ingat itu ya. Kenapa? Karena jikalau pasangan kita cinta Tuhan Yesus, maka dia pasti seorang yang mau belajar dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Jadi bukan sekadar rajin mengikuti dan melakukan kegiatan rohani. Ada yang begitu ya, karena dia lagi naksir cewek di gereja, datang terus gitu ya.
Nah tentu itu baik dalam arti yang positif awalnya, tapi pada jangka panjang, kalau misalnya dia nggak jadian sama cowok atau cewek itu, masih ke gereja nggak? Itu yang kita harus rindukan terjadi ya. Nah prinsip, tidak ada pembahasan tentang pacaran di Alkitab. Alkitab kita nggak kenal istilah pacaran, karena budayanya Alkitab tunangan. Tapi ingat ya, Maria Yusuf tunangan, lalu mereka hidup bersama 1 tahun tapi belum menikah. Masih ingat ya, di masa itulah Maria ketahuan mengandung. Jadi ternyata bagi orang Yahudi, meskipun mereka dijodohkan, itu tidak langsung married. Itu biasanya ditunangkan. Dan ditunangkan itu sudah seserius pernikahan. Makanya dikatakan Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Jadi walaupun mereka tidak punya konsep pacaran, tetapi masa pertunangan itu bisa kita equal sama pacaran kita. 1 tahun hidup bersama, itu sebenarnya bukan hidup bersama ya, karena katanya laki-lakinya masih pulang ke rumah orang tuanya, perempuannya masih pulang ke rumah orang tua mereka, tapi mereka tidak boleh berhubungan badan. Tapi statusnya sudah dianggap seperti menikah. Jadi kalaupun demikian, karena ini saudara-saudara kita yang beda imannya, yang muslim kadang-kadang mengkritisi pacaran kita. Makanya mereka kan modelnya yang gitu ya, langsung ta'aruf ya. Itu kan mirip perjodohan. Tapi ya itu bisa jadi beli kucing dalam karung ya. Nah kalau belikan karung dapat kucing, ini beli kucing. Kadang saya mikir, aduh. Jadi Alkitab nggak bilang juga nggak boleh pacaran. Meskipun tidak ada konsep pacaran, tapi konsep pengenalan ada. Prinsip umum berpacaran. Kalau ditanya, jadi prinsipnya apa kok? Nah saya biasanya bilang, pertama memuliakan Tuhan. Dulu saya selalu taruh yang pertama seiman, sekarang enggak. Pertama lawan jenis, pastikan dulu. Dan ada yang bilang, seiman kami kok, seiman, tapi nggak bisa. Satu namanya Arik, satu namanya Koko, ya nggak bisa gitu ya. Dosen saya bilang, please keep in your mind, when God first created man, He created a human, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya, jadi mesti ingat ya. Pertama seiman, pertama lawan jenis, kedua seiman. Nah ini yang saya katakan harus bertumbuh teman-teman ya. Bukan cuma orang percaya biasa menurut saya. Doakanlah orang-orang yang rindu bertumbuh, dan tentunya dalam kasih dan kekudusan. Ini lihat ayat-ayatnya. Yang laki-laki coba baca yang atas ya. 1, 2, ya. Jelas ya, sebenarnya kalau bicara seiman ya, bukan cuma seiman, tetapi juga benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu di kalangan firman Tuhan. Yang perempuan 1, 2 ya. Teman-teman, saya pikir receh banget ayatnya ya. Kalau kamu makan, kalau kamu minum untuk kemuliaan Allah, masa kalau pacaran untuk kemuliaan diri? Kalau makan dan minum saja harus untuk kemuliaan Allah. Jadi ingat prinsipnya. Nah sekarang pertanyaan sederhana, kapan mulai pacaran? Perlu mau merit umur berapa? Udah siap merit? Pacaran berapa lama sih bagusnya? Kelamaan bagus gak? Udah ada yang gitu ya, Pak, masih mau pacaran dulu. Apa? Kapan aku dinikahin? Dipacarin terus katanya dinikahin. Pacaran bagusnya berapa lama? Tergantungnya berapa? Kira-kira deh. Sesiapnya. Terus kapan siap? Mau merit umur berapa? Kadang-kadang begini, kalau saya mau merit umur 30, kalau begitu saya mau pacaran 4 tahun misalnya, sebenarnya baru bisa mulai cari pacar umur ya kan, belum tahu gagal-gagalnya kan, ya sudah turunin lagi gitu ya. Makanya kalau saya jujur pribadi, karena tidak bagus terlalu lama pacaran.
Makanya saya bilang sama anak SMA, jangan pacaran dulu. Kalau sudah kuliah, silakan. Karena itu udah masa-masanya. Karena kalau masih SMA, dia pacaran kelas 1 SMA, umur 17. Emangnya mau married 2 tahun lagi? 4 tahun lagi? Oh nanti karena 27, berarti kamu siap pacaran 10 tahun? Siap Kak? Ya sudah, kalau siap ayo. Tapi kalau kamu nggak siap, iya itu banyak yang saya temuin. Ada satu yang memang benar, pacaran 9 tahun, akhirnya nikah. Tapi pacaran kelamaan itu nggak bagus juga. Udah deket tapi belum boleh ngapa-ngapain kan? Nah makanya kita perlu pikirin nih ya, siap pacaran usia berapa. Penting untuk bisa bedakan akibat dan tujuan. Tujuan pernikahan bukan untuk bahagia. Ingat itu. Kebahagiaan hanya karena Kristus. Saya ketemu di waktu saya mau married itu, ketemu kakak rohani pas di parkiran. Waktu itu saya baru pulang dari mana, terus ketemu dia, Alex gimana persiapan pernikahannya? Tinggal 2 bulan lagi, 2 minggu lagi bang, undangan sudah nyebar. Terus dia bilang, boleh nggak saya kasih nasihat pernikahan? Ya silahkan, tapi ini parkiran bang, nggak apa-apa. Dia kasih nasihat pernikahan. Alex ingat, menikah bukan untuk bahagia. Ya bang, sudah nyebar undangan. Saya bilang, gimana penjelasannya kalau dia cerita? Yang bikin kita bahagia adalah Kristus, bukan pernikahannya, tapi Kristusnya. Kalau kau dalam Kristus, pasanganmu dalam Kristus, kalian menikah di dalam Kristus, itulah kebahagiaan. Dan itu saya disimpulin. Belum menikah bisa bahagia? Bisa, asal ada Yesus. Banyak kan jomblo bahagia. Sementara sudah menikah, pasti bahagia? Belum tentu. Makanya saya bilang, kalau yang bikin bahagia itu pernikahan, itu anak sekolah minggu dari TK saya suruh menikah biar bahagia kan? Tapi karena yang bikin bahagia adalah Yesus. Dari mereka masih kecil, kakak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari TK, dari kecil mau gak terima Yesus, karena itu adalah kebahagiaan sejati. Ya, jadi bedakan antara akibat sama tujuan. Nah mungkin ini slide terakhir ya. Bagaimana memilih teman hidup? Generasi sekarang biasanya fokusnya hanya ke satu bagian. Iya kak, kami dapat chemistry-nya. Beberapa kampus itu ternyata masih ada KKN ya. Ada kampus-kampus yang nggak ada KKN lagi, yang kuliah kerja nyata, yang ke kampung-kampung. Saya ketemu ada tuh. Nah, tahu-tahu waktu di KKN itu, namanya sebulan di kampung ya, lihat sapi pun jadi cantik gitu ya. Karena gak ada yang dilihat. Nah ini kalau pas temennya, maaf ya saya bukan merendahkan sapi ya, merendahkan ini ya. Tapi karena dekat, cinlok. Kalau kemudian pulang dari situ ada yang cerita sama saya, Pak saya lagi dekat sama anak ini, aduh chemistry-nya dapet banget. Karakternya gimana? Iya kak, karakternya bagus banget kak, dia yang mimpin kami waktu di situ kak. Jadi dia pagi-pagi tuh saya lihat dia udah usahain apa yang harus jadi kerjaan kami sehari. Pokoknya anaknya baik, karakternya baik. Jadi saya bilang sama anak itu, dia nanya kan, jadi saya mesti gimana kak? Ya udah, tembak aja. Dia laki-laki ya. Dia bilang, kamu tembak aja tuh cewek gitu ya. Jadi dia ngomong, iya kak, tapi gak seiman. Jangan lupa ya, banyak kali kita bisa bilang dapat chemistry, padahal gak seiman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bukan cuma nomor 1, nomor 2, ini harus menyeluruh. Ini yang kita pertimbangkan. Kalau kita mau menjalani relasi dalam perspektif Injil, teman-teman kita nggak sekadar kayak pilih baju ya, nanti besok nggak suka uang gitu ya. Kita adalah Tuhan kasih kesempatan kita memilih pasangan. Kiranya kita boleh lihat koridornya Tuhan. Kalau saya belum dapat pasangan kak sampai hari ini, gimana menjalani masa lajang? Jangan kayak orang sedih gitu ya. Aduh, inilah akhir hidupku, nggak ada lagi yang mau sama saya. Pertama berdoa. Ingat inisiatif dari Tuhan ya. Tuhan yang kasih Hawa sama Adam kan. Makanya kan Adam dibawa, Hawa dibawa Tuhan kepada Adam. Makanya itu Meritan sekarang suka gitu kan. Ceweknya dibawa bapaknya ke Adam di depan pasangannya gitu ya. Saya ambil pola itu. Berusaha ya, jalin relasi, buka mata, buka hati, buka pikiran. Belum dapat juga, sabar. Beberapa teman ada yang bilang, aduh kak,
Benar ya, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Saya juga ya, walaupun ya kita kadang-kadang sulit bilang ini salah atau tidak, apalagi kalau sudah menikah ya. Tapi ada habis menikah sama suami jadi sparring partner kayak tinju ya, dipukul bawa belimun gitu ya, sedih ya. Jadi hati-hati juga. Kalau Tuhan belum kasih, sabar, tapi juga berserah ya, nikmati masa-masanya. Kalau nanti sudah pacaran, apa yang dilakukan? Ya kenal dia ya, menjalani masa pacaran ini beberapa tips. Get to know each other more. Jangan cuma pacaran berdua, nanti kemana-mana berdua, yang lain kontrak gitu ya. Punya visi yang lebih luas gitu ya. Saya cepat aja di sini ya ini. Share your dream about the future. Sama-sama share, mau kemana nih kita 5 tahun lagi. Jadi pacaran itu bukannya kita ke bulan ya sayang. Aduh. Yang diomongin itu nanti kalau udah married, papa mamamu kan makin tua, ikut siapa? Nanti kemudian gimana? Cicimu married duluan nggak? Kalau nanti dia married terus kita gimana? Nanti kemudian masuknya kemana? Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pikirin waktu pacaran. Get to know the immediate extended family. Jangan SKSD. Ada beberapa orang yang kalau baru kenalan itu jangan langsung dibawa ke keluarga ya. Tunggu lebih pasti lah. Kayaknya udah yakin gitu ya. Karena kalau udah ini bisa jadi stumbling block. Building spiritual atmosphere, belajar berdoa bersama, PA bersama, ibadah sama-sama, dan juga ada having fun-nya gitu. Fun-nya bukan fun yang salah, tapi makan, nonton, main, jalan sebagainya yang membangun juga romantic love. Jadi teman-teman, ini yang saya harap kita boleh pikirkan sehingga ingat, bangun relasimu dengan Tuhan itu menjadi modal untuk bangun relasi dengan kekasihmu. Oke? Perlu pertanyaan? Tidak usah. Ada yang mau tanya di momen Valentine ini? Ini sudah pada pacaran belum? Sabar. Gak apa-apa juga, bahagia tapi kan? Kamu sudah tahap berserah. Tahap berserah. Tahap berserah. Percaya. Oke. Biar kita tutup doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu, dan kiranya kami boleh semakin peka apa yang jadi kehendak-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini menolong kami juga tidak hanya membangun relasi dengan sesama, tapi kami juga ingat Tuhan yang merindukan relasi dengan kami juga boleh meresponinya. Di dalam Tuhan kami juga bisa membangun relasi yang membangun orang lain, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur buat sesi ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.